Depok. Di sini kami akan mempresentasikan alat sederhana yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Revanessa Fitri. Saya Triana Yani. Saya Ahmad Maulana, saya Muhammad Teguh Jumail. Oke, jadi tujuan kami di sini membuat alat praktik fisika sederhana yaitu adalah untuk memenuhi ujian praktik fisika kami. Nah, alat kami ini diberi judul alat pendeteksi gempa dengan menggunakan laser, baterai, dan kabel sebagai alat pengantar listriknya. Kenapa sih kami memilih membuat alat ini? Nah, latar belakang kelompok kami membuat alat ini adalah mengingat di tahun 2022 kemarin banyak kejadian gempa yang melanda Indonesia. Salah satunya gempa yang mengguncang barat daya Kabupaten Cianjur. Akibat dari gempa tersebut, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kami pun membuatnya sebagai pengingat masyarakat agar selalu waspada terhadap getaran-getaran yang memungkinkan terjadinya gempa ataupun tsunami. Lalu bagaimana ya cara buatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan. Bahannya ada triplek yang sudah dipotong dan tutup. Toples. Untuk alatnya ada lem, paku, pipa, kabel, magnet, tempat baterai, dan buzzer. Baterai dan konektornya seperti ini ya guys. Mari kita masuk ke cara pembuatan. Panaskan ujung paku dengan lilin untuk melubangi tutup toples sebanyak 4 titik. Tempelkan 2 triplek yang sudah dipotong kecil di bagian bawah tutup toples. Lalu pisahkan kabel menjadi 2 bagian dan ambil tembaganya. Tarik kabel tersebut dari 1 titik hingga berada di tengah-tengah triplek yang sudah dipasang. Kemudian, tempel menggunakan lem. Lalu tempelkan tutup toples tersebut ke triplek yang sudah disusun menjadi 4 bagian. Dengan posisi bagian 2 triplek tadi berada di bawah. Selanjutnya panaskan ujung paku lagi untuk membuat lubang di bagian pipa. Setelah itu, tempel pipa pada toples. Tempelkan paku pada lubang yang sudah dibuat tadi. Langkah selanjutnya, palu 3 buah paku di bagian 3 lubang tadi. Setelah itu tarik salah 1 kabel yang lebih panjang untuk dililitkan ke 3 buah paku tersebut. Lilitkan kabel lain ke magnet seperti kumparan, lalu kaitkan ke paku yang berada di pipa. Sambungkan baterai dengan konektornya. Langkah terakhir, lekatkan semua kabel, buzzer, dan baterai ke triplek yang sudah dipasang agar tidak berantakan. Bagaimana ya cara kerja alat ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat yang kami buat. Alat ini akan berbunyi ketika ada getaran yang ditimbulkan dari luar. Gimana ya prinsip kerja alat ini? Prinsip kerja dari alat yang kita buat adalah ketika alat tersebut diguncangkan dengan getaran yang kuat, maka akan menimbulkan bunyi yang dihasilkan dari magnet
yang menempel pada paku yang tersambung dengan buzzer. Teori fisika apa yang mendukung cara kerja alat ini? Deteksi gempa yang kami buat ini menggunakan teori dasar fisika, yaitu getaran, gelombang bunyi, dan arus DC. Getaran itu sendiri memiliki arti gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Cara terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Selain itu, jarak simpangan yang terlalu terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama bila diukur dari titik tengah. Selain menggunakan efek getaran, alat pendeteksi gempa sederhana tersebut juga menggunakan gelombang yang dapat menggetarkan buzzer. Buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu, sehingga akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar manusia. Dan buzzer pada alat pendeteksi gempa ini pada saat prinsip kerja itu sama seperti loudspeaker. Jadi di buzzer ini juga terdapat kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan itu dialiri sama arus sehingga menjadi elektromagnet. Nah, kumparan tersebut ini akan tertarik ke dalam ataupun keluar tergantung dari arah, arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan ini dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan tersebut akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Sekian. Oke, jadi sumber tegangan arus listrik yang digunakan adalah arus DC. Arus DC ini dibagi menjadi yaitu primer, sekunder, dan mekanis. Namun di alat ini kita menggunakan sumber arus listrik primer yaitu baterai. Baterai adalah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Fungsi baterai adalah untuk memberi atau mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat. Dengan baterai, alat ini dapat beroperasi sehingga bisa dinyalakan dan digerakkan. Baterai yang digunakan dalam alat ini ada dua dengan masing-masing 9 volt. Baterai ini digunakan untuk menyambungkan kabel pada alat utama. Ini dia hasilnya. Ya kita sudah sampai di ujung video nih. Sekian informasi singkat tentang alat fisika yang telah kami buat. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.